Pagi, Pak. Pak. Udah geser kemana, Kak? Jangan lewat. Pagi, Pak. 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 Ibu. Kayak gitu ya. Adik-adik nggak boleh kayak gitu. Adik-adik jangan maju, adik. Adik jangan maju. Ini yang boleh. Adik jangan maju. Ijazah palsu, belum berpengalaman, cawapres kosong. Nama Gibran Rakabuming Raka seolah tak pernah lepas dari serangan. Sejak ia melangkah ke panggung politik hingga kini menjabat sebagai wakil presiden, sebuah mesin serangan yang masif, terkoordinasi, dan tanpa henti terus bekerja. Pernahkah Anda bertanya, apakah ini murni kritik atau sebuah operasi sistematis yang didalangi oleh berbagai kelompok kepentingan dengan luka dan amarah masa lalu? Untuk membongkar mesin serangan ini, kita tidak cukup hanya melihat serangannya, tapi kita harus tahu siapa operator di baliknya dan apa motif mereka. Analisis kami menemukan gelombang serangan ini berasal dari pertemuan 3 arus kekecewaan besar. Arus pertama, amarah lama yang diwariskan. Kita tidak bisa memungkiri ada kelompok-kelompok seperti pendukung ex-FPI dan HTI yang menyimpan kekecewaan mendalam terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo, terutama pasca pembubaran organisasi mereka. Bagi mereka, Gibran adalah target proksi. Menyerang Gibran adalah cara mereka melampiaskan amarah kepada Jokowi dan melanjutkan perlawanan politik mereka. Arus kedua, kekecewaan pasca kontestasi. Pilpres 2024 telah usai, namun bagi sebagian pendukung fanatik pasangan Anies Baswedan, kekalahan itu sulit diterima. Serangan kepada Gibran menjadi cara untuk mendelegitimasi pemenang dan terus menghidupkan narasi bahwa kemenangan Prabowo Gibran cacat. Tujuannya jelas, menjaga basis massa tetap solid dan merusak citra pemerintahan baru sejak hari pertama. Arus ketiga, luka politik internal. Ini mungkin yang paling kompleks. Sebagian pendukung PDI Perjuangan merasa dikhianati oleh langkah politik Gibran. Kekecewaan ini melahirkan serangan-serangan yang tajam karena berasal dari rumah yang sama. Gibran dianggap sebagai simbol perpecahan, dan serangan kepadanya menjadi katarsis dari luka politik internal partai. 3 arus inilah yang bersatu menciptakan badai serangan yang sempurna. Mereka mungkin punya alasan berbeda, tapi tujuannya sama, mendelegitimasi Gibran Rakabuming Raka, dan senjata favorit mereka adalah narasi politik dinasti dan mempersoalkan putusan MK. Motifnya ganggu stabilitas dan mendegradasi Gibran secara jangka panjang, biar di Pilpres 2029 ketika Prabowo selesai masa jabatan, atau bahkan 2034, posisi Gibran menjadi lemah. Didorong oleh 3 motif yang sudah kita bahas tadi, mesin serangan ini kemudian beralih ke metode klasik, pembunuhan karakter. Dan studi kasus terbaiknya adalah operasi serang ijazah. Ijazah setingkat SMA-nya digugat dengan tuntutan ganti rugi yang fantastis. Sebuah gimik hukum yang jelas bertujuan mencari sensasi media, bukan kebenaran. Kemudian ijazah S1-nya dituduh palsu. Tapi tuduhan ini langsung runtuh ketika dihadapkan dengan fakta. Konfirmasi resmi dari universitas dan surat penyetaraan dari pemerintah adalah bukti yang tak terbantahkan. Ijazah SMA dari Orchid Park Secondary School di Singapura sudah disetarakan Kemendikbud, dan S1 dari MDIS Singapura dikonfirmasi resmi oleh universitasnya pada Oktober 2025. MK juga sudah tegaskan putusan nomor 90/PUU/XXI/2023 yang membuat Gibran jadi calon wakil presiden Prabowo sah. Gak ada bukti intervensi.
Prabowo Gibran menang telak di Pilpres dengan 58,59% suara, itu mandat rakyat bukan curang. Serangan ini nggak berdasar, sering dari oposisi yang kalah. Ini semua menunjukkan bahwa polemik yang diangkat lebih didasari oleh motif politis untuk membunuh karakter, alih-alih sebuah pencarian kebenaran, pola daur ulang yang juga pernah menimpa Presiden Jokowi. Di tengah gempuran dari 3 penjuru ini, respons Gibran menjadi sangat menarik. Alih-alih panik, ia menunjukkan resiliensi yang luar biasa. Ia membalas dengan ketenangan. Gaya komunikasinya yang santai dan terkadang jenaka, efektif mematahkan narasi kemarahan yang dibangun para penyerangnya. Ia menolak terseret ke dalam ring tinju lumpur dan memilih untuk fokus bekerja. Sebuah strategi komunikasi cerdas yang justru membuatnya semakin kuat. Sekarang, mari kita tarik lebih jauh. Mengapa kita semua harus peduli dengan serangan bermotif politik ini? Karena di balik semua drama ini, ada konsekuensi nyata bagi ekonomi kita. Stabilitas politik adalah nafas bagi perekonomian. Serangan yang terus-menerus kepada pucuk pimpinan negara yang didasari oleh dendam politik dan kekecewaan pemilu menciptakan iklim ketidakpastian. Ini berisiko menghambat investasi dan memperlambat laju pembangunan yang kita semua harapkan. Mengganggu stabilitas ini sama saja dengan mengganggu kemajuan kita bersama hanya demi memuaskan ego dan amarah kelompok tertentu. Jadi, kesimpulannya jelas. Serangan masif terhadap Gibran Rakabuming Raka bukanlah kritik organik. Ia adalah pertemuan dari arus amarah lama, kekecewaan Pilpres, dan luka politik internal. Sebuah kampanye terstruktur untuk mendelegitimasi kepemimpinan yang sah. Serangan ke Gibran ini politik kotor, didorong iri dan motif balas dendam dari pendukung FPI, HTI, dan pendukung Anies yang kalah, serta pendukung PDIP yang marah. Plus, ini strategi untuk mendegradasi dia buat Pilpres 2029 dan 2034, biar nggak bisa bangun momentum politik. Tapi Gibran tetap berdiri teguh, bukti integritasnya. Dia layak dukung sebagai wakil presiden yang inovatif dan resilient. Pada akhirnya, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita akan ikut terprovokasi oleh narasi yang dibangun dari kekecewaan dan dendam, atau kita memilih untuk lebih cerdas, melihat fakta, memahami motif di balik setiap serangan, dan memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk bekerja. Masa depan Indonesia terlalu berharga untuk digadaikan demi pertarungan politik yang tak berujung. Mari kawal pemerintahan ini dengan kritik yang membangun, bukan dengan fitnah yang menghancurkan. Terima kasih telah menonton. Bagikan video ini agar lebih banyak orang memahami siapa dan mengapa mereka menyerang. Sampai jumpa di analisis mendalam berikutnya.